Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami channel Mondays Movie, channel yang khusus membahas alur film. Sejenak kita lupakan film dengan plot twist yang akhir-akhir ini entah kenapa belum juga mengangkat retensi channel ini. Karena kali ini kita akan mencoba membahas sebuah film action beradrenalin yang sebenarnya saya juga takut disundul Cristiano Ronaldo alias kena CR karena film ini termasuk film baru. Tapi bismillah welah, namanya juga usaha, yang penting kita. Oke lah, tanpa banyak berbincang-bincang lagi karena bagian ini sering di skip, langsung saja kita ke pembahasannya dan tetap di dia we. Sebelum masuk ke ceritanya, saya sangat menyarankan dan merekomendasikan untuk menonton film pertamanya dulu agar paham alurnya. Walaupun dalam sequel kali ini tidak terlalu banyak plot yang berhubungan dengan film pertamanya. Pada pertempuran sebelumnya yang berlangsung di Mumbai, aktor utama kita yang bernama Tyler Kenok setelah tertembak di bagian leher hingga membuat dia jatuh ke sungai. Hampir dipastikan bahwa Tyler tidak akan selamat mengingat begitu banyak tembakan yang dia terima. Walaupun pada saat itu dia memakai rompi anti peluru, namun tetap saja pada tembakan terakhir sebuah peluru dengan deras menghujam leher sang aktor utama. Berbanding terbalik dengan aktor sinetron ajab yang keserempet motor langsung mati, protagonis pada film berat selalu mempunyai daya tahan tubuh yang luar biasa, meskipun mereka dihujani puluhan peluru. Hal itu dibuktikan dengan masih selamatnya Taylor dari insiden yang menimpa dirinya. Di tepi sungai, para penduduk ditemani beberapa militer menemukan tubuh Taylor yang terdampar di sana. Dengan cepat, mereka pun membawa Taylor ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan pertama. Singkat cerita, Taylor yang sudah berada di Dubai ditemani dan dijaga oleh seorang wanita yang bernama Nick yang merupakan teman sekaligus tentara bayaran sama seperti dirinya. Kondisi Taylor sendiri dalam keadaan koma yang belum tahu sampai kapan dia akan seperti ini. Dokter pun sudah pasrah dan mengatakan kepada Nick untuk bersiap dengan kemungkinan terburuk. Namun seperti yang sudah saya katakan, bahwa ini bukanlah sinetron ajab yang pemainnya mudah sekali untuk mati. Karena tanpa diduga, Taylor tersadar dari komanya yang ditandai dengan bergeraknya jari pada tangan Taylor. Dan setelah tersadar, Taylor masih sempat-sempatnya bercanda kepada Nick, yang padahal dia baru saja lolos dari acara meeting dengan malaikat maut. What was that? Fuck off. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan sebuah keadaan di dalam penjara di negara Georgia. Seperti penjara di tempat lain yang penghuninya bisa keluar masuk seenak jidat dan mendapatkan fasilitas yang mewah. Di dalam penjara ini penuh dengan kebrutalan dan hukum rimba yang masih berlaku, di mana yang terkuatlah yang akan bertahan hidup di sana. Di tempat itu kita akan melihat pula seorang tahanan yang bernama David yang merupakan penguasa di tempat tersebut. Rupanya, dia adalah seorang yang paling berpengaruh di tempat itu, bahkan mungkin di negara itu dengan beberapa backingan yang selalu melindungi dirinya. Sementara itu di tempat lain film menceritakan seorang pria yang bernama Zurab yang merupakan ketua dari organisasi mafia yang bernama Nagaji. Selain itu, dia adalah kakak kandung dari David yang saat ini sedang mengurus sesuatu hal perihal kejadian yang menimpa adiknya tersebut. Rupanya, Zurab tidak suka dengan keputusan dari pemerintah yang memperpanjang masa tahanan adiknya selama 10 tahun. Di sana perwakilan pemerintah yang merupakan seorang gubernur setempat mengatakan bahwa hukuman itu adalah pilihan yang terbaik bagi David. Karena sang gubernur sudah mengupayakan negosiasi dengan pihak Amerika yang meminta David agar dibawa ke negara itu. Hal tersebut disebabkan karena David sudah dengan sengaja melempar agen DIA dari sebuah gedung hingga membuat dia mati. Yang tentu saja hal itu memancing kemarahan dari pihak Amerika. Oleh sebab itu, si gubernur sudah mengupayakan semaksimal mungkin hukuman yang paling ringan untuk David jalani. Dirasa hukuman itu sudah cukup ringan menurut si gubernur, tapi nyatanya hal tersebut tidak membuat Zurab senang sedikit pun. Sebagai seorang ketua mafia, hukuman itu adalah sebuah penghinaan bagi dirinya. Dan tanpa diduga, Zurab dengan sadisnya menghabisi nyawa si gubernur di tempat itu. Yang dari kejadian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa Zurab adalah salah satu orang yang juga paling berpengaruh di negara itu.
Kembali ke Taylor yang masih dalam kondisi sakit, kali ini dia ditemani oleh seorang pria yang bernama Yas. Di sana, Yas mengatakan kepada Taylor bahwa sudah waktunya dia untuk pensiun dan lebih baik menjalani hidup normal seperti orang lain pada umumnya. Karena bagaimanapun, pada film ini dia hanyalah seorang manusia biasa, bukan seorang dewa petir dengan senjata palu yang sering dia perankan. Di tempat lain, film bercerita tentang kehidupan David yang ternyata mempunyai seorang istri dengan 2 orang anak dari pernikahan mereka. Sang istri yang bernama Kate mempertanyakan maksud dan tujuan David yang mengungsikan dia dan anaknya ke dalam penjara. Yang tentu saja hal tersebut akan membawa pengaruh buruk untuk anak-anak mereka. Diketahui hal itu David lakukan agar keluarganya tidak diburu oleh musuh-musuhnya akibat dari ulahnya yang telah membunuh seorang agen DIA. Lebih parah dari semua itu, ternyata anak sulung mereka yang bernama Sandro justru tidak mempermasalahkan dengan apa yang telah ayahnya lakukan kepada mereka, yang tanpa dia tahu bahwa kelakuan ayahnya lah yang akan membahayakan nyawa mereka semua. Singkat cerita, rumah Taylor kedatangan seorang agen yang bernama Alcott datang untuk membuat sebuah penawaran dengan dirinya. Taylor pun tahu bahwa orang itu akan datang untuk meminta dirinya kembali beraksi. Maka dari itu, dia pun mencoba untuk mengusir Alcott dengan sebuah tembakan peringatan. Alih-alih orang itu akan takut, justru kenyataannya Taylor lah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika orang itu mengatakan bahwa yang mengirim dirinya ke sini adalah mantan istri Taylor itu sendiri. What if it was your ex-wife? Mendengar hal itu, Taylor pada akhirnya mau mendengarkan apa yang akan Alcott sampaikan. Ternyata, misi kali ini adalah untuk membawa Kate dan anaknya keluar dari penjara itu. Yang di luar dugaan, ternyata Kate adalah adik kandung dari Mia yang merupakan mantan istri Taylor. Sebelum itu, Alcott menjelaskan siapa musuh yang akan Taylor hadapi pada misi kali ini. He and his brother Zurab put themselves quite an empire on the streets of Georgia for 8 years. Organisasi itu sendiri bernama Nagaji dengan 2 orang, yaitu David dan Jurab sebagai orang yang menjadi petinggi di kelompok mafia tersebut. Latar belakang pemimpin mereka sendiri ternyata adalah seorang imigran yang pindah ke negara tetangga Armenia karena perang saudara yang terjadi di Georgia pada waktu itu. Di sana mereka mendapat pendidikan yang keras dari sang ayah untuk menjadikan mereka seorang prajurit yang tak kenal rasa takut. Bertahun-tahun mereka ditempa dan diasah di Armenia dengan pendidikan yang keras dan brutal. Selang beberapa tahun kemudian, mereka kembali ke negara asalnya yaitu Georgia dan mendirikan sebuah organisasi yang bernama Nagaji. Tak membutuhkan waktu lama, kelompok itu langsung berkembang dan menguasai beberapa elemen di negara itu. Mulai dari pejabat publik dan pemerintah setempat, dikuasai oleh mereka dengan menyusupkan anggota organisasi itu ke dalam instansi tersebut. Rakyat sipil juga dibuat tak berkutik dengan iming-iming prinsip keluarga dan perlindungan yang akan mereka berikan jika mau bergabung dengan kelompok itu. Dari fakta tersebut, dikatakan jika operasi ini sampai melibatkan dan menyentuh mereka, maka dipastikan Taylor dan timnya akan melawan satu negara. Jelas Alcott menyarankan agar Taylor bertindak efektif dengan hanya membebaskan Kate dan anak-anaknya saja. Namun, jika dia terpaksa harus berhadapan dengan mereka, maka Alcott menyarankan agar menghindar sebisa mungkin karena melawan mereka kecil kemungkinan untuk bisa menang. Bahkan, untuk bisa lolos dari mereka juga itu adalah sebuah tindakan yang sudah uyuhan. Namun Anda tahu apa jawaban Taylor mendengar semua itu? Dia hanya berkata, "Sangwan ku aing." The brothers were born into war. They were folk heroes. And by the time they returned to Georgia, the brothers gained a cult-like loyalty. Sounds fun. Misi itu sendiri baru akan dieksekusi 6 minggu ke depan, sehingga hal itu memberikan waktu kepada Taylor untuk mengumpulkan tim dan berlatih guna mempersiapkan fisiknya. Hari eksekusi pun dimulai dengan Taylor yang bersenjata lengkap akan masuk sendirian ke dalam penjara. Sementara itu, di luar Nick dan Yas bersiap untuk mengcover pergerakan yang akan Taylor lakukan. Dengan dibantu sipir setempat, lampu di tempat itu mulai dimatikan untuk menyamarkan pergerakan Taylor. Dan dia hanya diberi waktu kurang dari 5 menit untuk menyelesaikan misinya sebelum lampu di tempat itu kembali menyala. Tak
Tak membuang waktu lagi, Teller segera mengikuti rute yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sementara itu, di tempat yang sama Kate begitu gelisah menunggu kedatangan Teller untuk menjemput dirinya. Setelah bertemu, mereka segera bergegas untuk pergi dari sana. Namun yang jadi masalah, anak sulung Kate yang bernama Sandro terus bertanya tentang keberadaan ayahnya. Yang akibat perbuatannya, satu orang tahanan terbangun yang membuat keributan di tempat itu. Keadaan tersebut jelas tidak menguntungkan dan akan menghambat aksi Teller untuk mengeluarkan mereka. Dan benar saja, suasana di tempat itu berubah chaos hingga Teller harus diarahkan oleh Yas untuk mengikuti jalan keluar. Namun yang tak disangka, David mengetahui keberadaan Teller hingga mereka terlibat pertarungan. Duel di antara keduanya benar-benar membuat suasana mencekam di tempat itu sampai-sampai Kate harus terlibat untuk membantu Teller. Beruntung, pengalaman Teller yang pernah bertarung dengan Thanos membuat dirinya diuntungkan hingga dia pun berhasil membunuh David di tempat itu. Akibat dari kerusuhan itu membuat Teller harus terpisah dengan timnya dan mencari alternatif jalan lain untuk mengeluarkan Kate dalam keadaan hidup-hidup. Dia pun terpaksa harus melewati sebuah jalan yang dipenuhi dengan tahanan yang terlibat keributan. Dan celakanya, akses itu adalah satu-satunya jalan untuk mengeluarkan Kate. Itu artinya Teller harus bertarung dengan para tahanan agar dia bisa kabur dari tempat tersebut. You alright? Chicken 3, 2, 1. What took you so long? Dengan susah payah Teller bisa membawa Kate lolos dari tempat itu. Di luar mereka sudah ditunggu oleh Nick dan Yas yang bersiap untuk membawa mereka. Namun demikian, masalah lain rupanya sudah menanti mereka di luar sana. Karena tanpa diduga, para polisi yang merupakan anak buah Jurab tidak membiarkan Teller dan timnya lolos dari tempat itu. Bahkan, di luar dugaan mereka menurunkan pasukan lain untuk menangkap ataupun membunuh Teller dan timnya. Where are the kids? In the car. Right down. Hurry! Watch out, get ready for extras. Perburuan yang dilakukan anak buah Jurab benar-benar merepotkan Teller dan teman-temannya. Mereka harus bergerak ke sebuah pabrik dan terpaksa menjalankan rencana B, yaitu membawa mereka menggunakan sebuah kereta. Tapi lagi-lagi, anak buah Jurab tak kalah siap untuk mencegah Teller pergi dari tempat itu dan benar-benar ingin menghabisi mereka di tempat tersebut. Pasukan lain datang dengan membawa sebuah helikopter untuk menggempur Teller yang sedang berada di dalam gerbong kereta. Mereka terus dan terus menembaki kereta itu untuk menghentikan laju kereta. Namun sekali lagi, sikap pantang menyerah yang Teller tunjukkan berhasil menjatuhkan satu unit helikopter milik musuhnya. Tak cukup sampai di sana, musuh mulai masuk ke dalam kereta dan bertarung jarak dekat dengan Nick. Sementara itu, di tempat yang sama Teller harus berduel dengan 3 orang yang bersiap untuk membunuhnya dan pertarungan itu dimenangkan oleh Teller. Ternyata, ancaman lain datang dari sebuah helikopter yang tiba-tiba muncul di tempat tersebut. Akan tetapi, dengan barbarnya Teller menembak helikopter itu hingga terjatuh. Dan setelah itu, masalah berikutnya datang ketika jalur rel kereta buntu. Sementara, rem darurat tidak berfungsi sehingga hal tersebut memaksa semua orang yang ada di sana bersiap untuk sebuah tubrukan. We're reaching the end of the line. Stop the train, Nick. We're surrounded. Gaz, secure the family. We've got no brakes. Tough landing, so hold it tight.
Scene kemudian berganti dengan menceritakan Jurab dan gengnya yang sedang berkabung atas kematian David yang merupakan adik kesayangan sang pemimpin organisasi. Yang menarik, mereka belum mengetahui perihal Taylor yang menjadi dalang dari ini semua. Namun yang membuat mereka terkejut ialah fakta bahwa Taylor dan timnya mampu meratakan semua pasukan dan polisi backingan organisasi itu. Sehingga mereka menyadari bahwa penyerangan tersebut bukanlah dilakukan oleh musuh yang sering mereka hadapi selama ini. Di tempat lain, Sandro terus bertanya tentang ayahnya yang tidak ikut serta bersama mereka. Dia terus kegelandang atas aksi yang telah Taylor lakukan. Hingga akhirnya, dia pun sadar bahwa Taylor telah membunuh ayahnya. Sebagai seorang ibu, Kate mencoba menenangkan Sandro dan mengatakan fakta sesungguhnya bahwa ayahnya tidak pernah mencintai mereka. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri dan anggota gengnya. Namun begitu, Sandro yang merekedawang tidak mau mendengarkan penjelasan yang Kate berikan. Ketika di dalam pesawat, hal yang tidak terduga terjadi manakala Sandro dengan bodohnya mengatakan tujuan mereka selanjutnya kepada Jurab, yang hal itu tentu saja akan mengancam jiwa semua orang yang ada di sana, tanpa Sandro ketahui bahwa apa yang sudah dia lakukan adalah sebuah kesalahan besar dan bisa mengancam bahkan bisa menghilangkan nyawa adik dan ibunya saat itu juga. Sandro, صدخر صد میدی خرد کو بگید خیر خویسی میخواد. Singkat waktu, Taylor dan yang lainnya sudah berada di Wina sebelum nantinya mereka akan melanjutkan perjalanan menuju Amerika. Terjadi perbincangan antara Taylor yang mencoba meyakinkan Sandro bahwa tidak ada seorang pun yang mencintai dirinya melebihi ibunya. Terlebih, paman dan anggota geng Nagaji lainnya hanya ingin menjadikan Sandro sebagai bawahan kelompok itu, yang pada akhirnya dia tak lebih akan dijadikan korban dari kebrutalan geng tersebut. Meskipun begitu, Sandro tetap ragu dengan apa yang sudah Taylor katakan. Kemudian, dia jujur dan mengatakan bahwa dia telah memberitahu lokasi mereka kepada pamannya tersebut. I'm sorry. He's coming. Oh, kid, what did you do? Jelas keadaan itu menimbulkan kepanikan seluruh penghuni gedung pada saat itu. Namun demikian, Taylor harus bergegas dan mau tidak mau bersiap menghadapi serangan ini. Karena bagaimanapun, jiwa seorang tentara harus tenang dan harus siap untuk menghadapi kondisi apapun. Dari jumlah pasukan dan kelengkapan senjata, jelas tim Taylor kalah segala-galanya dari para musuh mereka. Anggota Nagaji mengklaim bahwa pertempuran ini akan segera mereka menangkan dengan mudah. Akan tetapi, mereka lupa satu hal, bahwa pengalaman dan jam terbang yang Taylor miliki adalah sebuah senjata utama yang mereka tidak perhitungkan. Dan itu terlihat dari wajah tenang yang Taylor tunjukkan meskipun mereka dikepung di berbagai penjuru. Ketika akan pergi dari tempat itu, Sandro tiba-tiba keluar dari mobilnya untuk menemui pamannya. Hal itu tentu saja ngeri-riuh Taylor yang sedang berusaha untuk menghadapi para musuhnya. Yas mencoba untuk menghandle semua itu dengan cara mengejar Sandro untuk membawanya kembali. Sementara itu, para polisi yang mencoba menyerang kelompok itu hanya dijadikan sasaran empuk untuk latihan menembak. Di tempat yang sama, Taylor dan Nick terus ditembaki oleh anak buah Jurab di berbagai arah. Yas yang mencoba mengejar Sandro ditembaki anak buahnya di tempat itu. Terjadi keraguan-raguan lagi pada diri Sandro antara kembali ke ibunya atau pergi bersama pamannya. Di saat yang bersamaan, mobil ini dihantam oleh RPG. Setelah itu, mereka terlibat baku tembak dengan anak buah Jurab di tempat tersebut. Walaupun sudah berpengalaman menghadapi situasi seperti ini, Nick dan Yas tetaplah manusia biasa yang tubuhnya bisa tembus oleh tembakan peluru. Mereka pun kemudian meminta bantuan Taylor untuk segera datang membantu mereka. Akan tetapi, Taylor pun tidak bisa melakukannya karena dia juga sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Sehingga hal tersebut membuat mereka terdesak mundur dan kembali ke dalam gedung. Sementara itu di tempat yang sama, Sandro mendapatkan semacam teguran dari seseorang yang tampaknya muak dengan ulah Jurab. Dia mengatakan kepada Sandro bahwa seharusnya dia tidak menelepon Jurab jika ingin ibu dan adiknya selamat. Taylor dan timnya benar-benar terdesak untuk bisa menghalau dan menghindari setiap serangan yang dilancarkan Jurab dan anak buahnya.
Nick harus berduel dengan dua orang musuh di atas gedung. Taylor sendiri harus mencoba menghadapi beberapa pasukan di bawah yang mencoba untuk membunuhnya. Sementara itu, Yas harus beradu tembak jarak dekat dengan musuh yang merupakan seorang wanita. Terjadi momen menegangkan ketika Taylor mencoba menyelamatkan Nick yang akan terjatuh dari atas gedung. Hal tersebut diperparah dengan kehadiran Jurab di tempat itu dan mengatakan bahwa dia ingin membunuh Taylor. Mendengar hal itu, Taylor dengan entengnya mengatakan bahwa dia harus antri dulu karena banyak yang ingin melakukan hal itu. I'm going to enjoy killing you. Get in line. Kesalahan besar dilakukan Jurab yang meremehkan Taylor dengan tidak langsung menembaknya, padahal waktu itu dia mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Hingga di sana, dia harus kecolongan oleh ulah Nick yang tanpa diduga menembak dirinya hingga membuat keadaan Jurab dan Taylor seimbang pada waktu itu. Terjadi duel yang menegangkan yang dilakukan oleh Taylor dan Jurab di atas gedung. Beruntung bagi Taylor, dia tertolong oleh pecahan kaca di atas gedung itu. Yang meski Taylor bisa lolos dari serangan Jurab, kejadian itu harus dibayar mahal dengan sekaratnya Yas akibat tembakan yang dia terima. Yes! Everybody here? I got you. Come on. I can't breathe. Yes! Di markasnya sendiri Jurab ambek-ambekan karena usahanya untuk membunuh Taylor gagal dia lakukan. Dalam dirinya saat ini hanya ada satu kata, yaitu balas dendam dan balas dendam. Hingga suatu ketika datang seseorang yang merupakan kerabat dekat ayahnya yang juga pernah menceramahi Sandrock kemarin. Orang itu mengatakan bahwa apa yang dilakukannya sudah cukup menyanyiakan nyawa pasukannya. Karena itu bukan prinsip kekeluargaan yang sering dia gembar-gemborkan di dalam organisasi. Akan tetapi, hal itu langsung disanggah oleh Jurab yang mengatakan bahwa inilah arti sesungguhnya dari sebuah keluarga yang rela mengorbankan nyawanya demi orang yang dia anggap keluarga. Dan kembali, orang itu menyanggah bahwa ini bukanlah inti dari sebuah keluarga karena sesungguhnya keluarga itu saling menjaga bukan mengorbankan. Mendengar orang itu terus dan terus mengoceh, akhirnya Jurab pun naik pitam dan langsung menembaknya. Setelah itu Jurab menelpon Taylor dan mencoba memprovokasi untuk bisa bertemu dan melakukan negosiasi. Entah negosiasi macam apa yang ditawarkan oleh Jurab pada waktu itu. Kemudian Taylor pun meminta serlokan dan akan segera membuat perhitungan. Jurab pun begitu senang dan menganggap seolah-olah Taylor telah masuk dalam perangkapnya. Setelah itu, dia mengatakan bahwa negosiasi ini tidak akan berlangsung lama. Akan tetapi, dengan lantangnya Taylor mengatakan bahwa dia datang ke sana bukan untuk bernegosiasi, tetapi dia datang ke sana untuk mengakhiri. Want to negotiate? Why don't you tell me where you are and I'll come and negotiate. Dengan hanya seorang diri, Taylor mendatangi markas Jurab dan membuat perhitungan dan mulai menghabisi satu persatu anak buah Jurab. Di sana, dia juga menghancurkan semua kendaraan yang ada di tempat itu. Itu artinya, apa yang Taylor katakan bahwa dia akan mengakhiri ini semua, benar-benar dia lakukan. Karena dia tidak ingin ada seorang pun dari tempat itu bisa melarikan diri dan akan meratakan mereka semua. Semua orang sudah dihabisi oleh Taylor di tempat itu dan hanya menyisakan Jurab dan Sandro. Dan kita akan melihat betapa pengecutnya Jurab yang merupakan seorang pemimpin organisasi yang paling berbahaya di negaranya. Di negaranya, dia mungkin adalah orang yang paling ditakuti. Akan tetapi, di hadapan Taylor dia tidak lebih dari seorang pecundang. Karena di sana, dia menjadikan Sandro sebagai sandera agar Taylor mau menyerah. Ketika dia sadar bahwa Taylor sulit dikalahkan, maka dia akan memakai cara licik untuk bisa membunuhnya. Dan itu benar-benar tidak mencerminkan seorang pemimpin yang sejati. Life is slowly draining from your body. You're just a kid. Taylor yang terpojok tidak bisa berbuat apa-apa ketika Sandro diperintahkan untuk mengambil senjata dan menembaknya. Namun demikian, Sandro tidak bisa melakukan hal itu karena dia sadar bahwa Taylor berada di pihak yang benar. Setelah itu, Jurab mencoba mengambil pistol dan akan menembak Taylor di tempat itu.
Beruntung saat itu datang Nick dan langsung mengarahkan senjatanya ke Jurab dan bersiap untuk mengeksekusinya. Put the gun down. Pada saat keadaan saling todong, Sandro dengan nekat merampas detonator bom yang ada di tangan Jurab. Setelah terlepas, aksi saling tembak jarak dekat terjadi antara Nick dan Jurab pada waktu itu. Dan akhirnya, final battle terjadi antara Jurab dan Taylor di tempat itu. Jurab mencoba menyerang Taylor dengan senjata yang ada di tempat tersebut. Di sisi lain, Taylor mencoba menahan sebisa mungkin serangan yang Jurab lancarkan. Perbedaan stamina di antara keduanya benar-benar terlihat di mana Taylor dengan sisa stamina melawan Jurab yang masih segar karena belum melakukan apa-apa. Tapi sekali lagi, pengalaman dan jam terbang Taylor sebagai tentara bayaran mampu membuat dirinya unggul atas Jurab. Hingga di sana, Jurab harus mati di tangan Taylor dengan sebuah tusukan yang bersarang di lehernya. Di akhir film kita akan melihat Taylor yang sedang bersama Alcott dan meminta dia untuk kembali beraksi. Akan tetapi, Taylor tidak mau jika dia tidak bersama timnya. Dan besar kemungkinan, film ini akan berlanjut dengan sequel selanjutnya. Dan film pun resmi berakhir sampai di sini. Not without my team, I'm not leaving her behind.